Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang ada di dalam gedung gereja, maupun Bapak Ibu Saudara di rumah, maupun yang mendengarkan melalui siaran radio. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema hari ini, yaitu hadirkah engkau saat Dia disalibkan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-38. Itu bagian pertama. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kita bisa membaca bagian paralel yang lain, yaitu ketiga Injil yang mencatat tentang penyaliban Kristus. Tapi hari ini saya akan membaca satu saja, yaitu dari Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 hingga 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Satu bagian firman Tuhan lagi dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian. "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan ada sebuah perhiasan ya, berbentuk salib Bapak Ibu Saudara. Perhiasan ini dikenal sebagai salib Tauret. Bapak Ibu Saudara, perhiasan yang berbentuk salib ini kalau kita tidak perhatikan atau tidak memiliki pemahaman latar belakang tentang arti simbol-simbol, maka kita yang sudah terbiasa dengan tradisi Kristen, kita dibesarkan di lingkungan Kristen, kita akan melihat, wah ini kalung salib yang sangat indah, saya pun ingin bisa memilikinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang cukup mengejutkan yang namanya salib Tauret ini adalah sebuah simbol dari orang-orang Tauret atau suku Tauret yang hidup semi nomaden di Gurun Sahara di Afrika Utara. Dan yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara, fakta bahwa kebanyakan orang Tauret adalah penganut Islam. Unik bukan? Jadi mereka bukan orang Kristen. Sejarawan maupun antropolog tidak yakin dari mana asalnya, kenapa suku Tauret ini mengenakan simbol itu. Dan memang hari ini banyak di kalangan mereka yang memaknai dan memahaminya itu semata-mata sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Entah bagaimana tampaknya di dalam satu titik dalam garis sejarah perjalanan suku itu, makna salib telah hilang. Atau mereka menambahkan atau mengganti makna salib itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita tidak berhati-hati hari ini, kita pun bisa jatuh kepada kesalahan yang sama. Kita hari ini dikelilingi dengan begitu banyak simbol salib, bahkan di kota Manado ada begitu banyak simbol salib, di jalan-jalan kita melihatnya, apalagi di dalam peringatan Minggu Sengsara dan juga Jumat Agung ini. Kita setiap minggu datang dan kita melihat simbol salib. Ketika kita datang untuk akan semeja perjamuan, kita merayakan atau kita memperingatkan akan karya salib Kristus di dalam perjamuan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah semua perjumpaan kita dengan salib itu
meningkatkan kesadaran kita pada makna salib, atau justru sebaliknya, kita semakin tidak lagi peka, atau kita sudah menambahkan dan mulai mengganti makna salib yang sebenarnya? Jawabannya hanya bisa ditemukan dalam pikiran Bapak Ibu Saudara masing-masing pribadi, menjadi refleksi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang saya harap lakukan hari ini adalah membantu kita melihat kembali salib sehingga maknanya kita bisa dapatkan. Awal muasal daripada makna salib itu apa. Dan saya mengharapkan ketika kita menangkap makna itu, kita bisa mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang sebenarnya seharusnya kita lakukan. Sehingga saya mengajak kita mari kembali menatap dan menyelidiki salib, melihat kira-kira siapa saja yang ada di seputaran kisah daripada perjalanan penderitaan Kristus sampai dia mati di atas kayu salib. Sehingga pertanyaan hari ini pun dengan tema, hadirkah kita saat mereka menyalibkan Yesus? Itu kita renungkan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang bapak tua dan buta. Bapak tua dan buta ini naik sebuah bus, dan ketika dia naik bus itu, dia melihat tempat duduknya penuh. Dan ada seorang bapak yang baik yang menawarkan tempat duduknya kepada bapak tua ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, perbuatan bapak yang memberikan tempat duduk itu baik atau tidak? Yang bilang baik silakan menganggukkan kepala. Ya, banyak yang mengangguk kepala. Itu perbuatan yang baik. Tapi saya akan mengatakan itu perbuatan yang buruk. Loh, kenapa? Apa alasannya? Bahkan orang yang memberi tempat duduk itu kehilangan pekerjaannya karena dia sudah memberikan tempat duduknya kepada bapak tua yang buta itu. Kenapa? Alasannya adalah bapak itu adalah si sopir bus itu. Saudara tersenyum. Saudara baru mengerti. Ini saya berikan contoh sebagai sebuah perubahan paradigma. Apa yang pertama kali saudara anggap baik, tapi setelah saya memberikan penjelasan, pengetahuan yang lebih menjabarkan, maka saudara merubah paradigma. Oh, ternyata itu tidak baik. Sang sopir tidak boleh memberikan tempat duduknya kepada orang buta. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang sedang akan saya lakukan. Saya hendak membangun sebuah argumen untuk kepada setiap kita bahwa mengatakan kita semua tidak terkecuali adalah orang-orang yang ikut andil di dalam penyaliban Kristus. Dan jika memang demikian Bapak Ibu Saudara, maka kita adalah manusia yang celaka. Kita ikut ambil andil di dalam penyaliban Kristus, tapi di saat yang sama pula, justru melalui peristiwa salib Kristus itu kita dimungkinkan untuk terbebas dari hukuman. Hadirkah kita pada saat Kristus disalib? Ya, kita hadir di sana. Ada lagu him yang menyatakan, yang barusan tadi kita nyanyikan, hadirkah kita saat Tuhan disalibkan? Jawaban yang sembrono pasti akan mengatakan tidak. Jawaban yang mau gampang saja, tidak mau pikir panjang, tidak mau menyelami apa pertanyaan itu yang dimaksudkan. Tentu saja tidak ada seorang pun di zaman ini yang pernah hadir di sana, namun dari sudut pandang spiritual, setiap kita hadir di sana. Kita hadir tatkala Tuhan Yesus bergumul di Getsemani. Ketika murid-murid tertidur, kita pun hari ini seringkali tertidur, kita lengah dalam berjaga-jaga. Kita sangat rentan dalam kelemahan kita lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita, atau bahkan untuk terus mendekatkan diri berwaspada dengan kondisi keadaan akhir zaman hari ini. Dan ketika saudara gagal dalam berjaga-jaga di dalam doa, saudara ada di sana. Hadirkah engkau saat dia dikhianati? Ya, kita hadir di sana. Memang Yudas yang mengkhianati, tapi bukankah kita hari ini pun seringkali tercengkeram dengan ketamakan harta di dalam dunia ini? Bukankah ciuman pengkhianatan yang sama mungkin sudah kita lakukan kepada istri, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, padahal kita mengkhianati mereka di balik itu semua. Kita cium manis, tapi kita berzina. Kita janji manis cium,
tapi kita tidak memberikan apa yang kita janjikan. Kita hadir di sana. Hadirkah kita saat dia disangkal, Bapak Ibu Saudara? Petrus memang menyangkali Tuhan Yesus. Tapi bukankah kita hari ini pun juga punya rasa takut? Nyali kita kecil. Kita mengabaikan kebenaran bahwa Allah sanggup menolong kita. Kita hadir di sana karena rasa khawatir kita, rasa takut kita, rasa cari aman sendiri. Hadirkah kita ketika dia diadili? Pemimpin Yahudi, imam kepala ahli Taurat, orang Farisi, semuanya menginginkan Yesus itu dihukum mati. Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani. Tapi mereka lebih menyukai tradisi mereka. Seolah-olah mereka mau menjadi pahlawan tradisi, menegakkan kembali apa yang benar. Jangan sampai orang meninggalkan tradisi ini. Tapi sebenarnya mereka kehilangan makna rohani dari tradisi itu. Mereka kehilangan kuasa daripada firman Tuhan. Legalisme membuat kita juga hadir di sana. Hadirkah kita saat dia dihukum mati? Ketika Pilatus cuci tangan, sudah cukup jelas betapa sering kali kita melepas tanggung jawab kita. Hadirkah kita saat dia dimahkotai duri? Bapak Ibu Saudara, duri adalah simbol. Duri adalah konsekuensi pada mulanya. Tuhan Allah menciptakan dunia ini tanpa duri. Tapi sejak kapan duri itu ada? Sejak dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa. Dan hukuman daripada Adam dan Hawa, Allah mengatakan semak duri akan dihasilkan. Duri adalah simbol dosa. Dan ketika semak duri itu dibentukkan mahkota dan disematkan di kepala Yesus, sebuah tipologi bahwa dia menanggung dosa itu. Dosa siapa? Dosa umat manusia. Dosa saudara dan saya. Duri itu seharusnya diperuntukkan untuk kita. Tetapi malah duri itu ditancapkan. Dan bahkan kita yang menancapkannya. Hadirkah kita saat dia disalibkan? Banyak orang datang di sana. Banyak orang mengolok-olok dia, mengejek-ngejek dia. Para pemimpin mengejek dia. Para prajurit mau menyatakan seolah-olah, kalau kamu memang benar Allah, ayo silakan turun. Kalau kamu benar Mesias, ayo tunjukkan kuasamu. Ini trik yang sama, kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Strategi yang sama yang dilakukan oleh iblis di padang gurun ketika Yesus dicobai. Kalau mau saya parafrasekan, perkataan iblis itu mau mengatakan apa? Sama, jikalau engkau anak Allah, tunjukkan kuasamu, pamerkan powermu. Apa yang dikatakan dalam olok-olokan, dalam ejekan orang-orang pada waktu itu? Bukankah kita sendiri pun sering menggunakan strategi yang sama yang dilakukan oleh sang iblis? Tuhan, bukankah engkau Allah? Kalau engkau Allah, kalau engkau maha kuasa, mengapa orang yang engkau kasih meninggal? Kenapa aku gak kunjung sembuh? Kenapa orang tuaku harus bercerai? Kenapa ekonomi keluargaku tidak berkembang semakin lebih baik? Mengapa engkau berdiam diri Tuhan? Bukankah engkau Allah? Ejekan yang sama. Kita hadir di sana. Dapatkah Yesus turun sebenarnya Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan-pertanyaan ajakan mereka. Apakah Yesus maha kuasa? Jawabannya iya. Kayaknya ada pujian, bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat melepaskan dia? Tapi tidak dilakukannya. Karena apa? Ibrani 12 ayat 2b mengatakan, Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada yang bisa menebak sukacita itu apa? Sukacita itu adalah dia berharap
untuk membawa sebanyak mungkin manusia, orang-orang untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Sedikit intermezzo Bapak Ibu Saudara ya. Apa bedanya Yesus dengan pelaku bom bunuh diri? Tentu saja jauh berbeda. Tapi untuk menunjukkan betapa jelas perbedaannya, saya mau katakan, pelaku bom bunuh diri mengorbankan diri untuk membunuh banyak orang agar dirinya masuk surga. Sebaliknya, Yesus mengorbankan diri agar banyak orang dapat masuk surga. Hadirkah kita saat Dia disalibkan? Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dosa kita, kesombongan kita, keserakahan kita, kepengecutan kita, pengabaian kita, ketakutan kita, martabat keangkuhan kita, legalisme kita, ketidakpedulian kita, kebutaan kita akan kuasa Tuhan. Kita hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, ini adalah lukisan dari seorang bernama Rembrandt dengan judul The Raising of the Cross atau The Elevating of the Cross. Rembrandt melukiskan dirinya sendiri di dalam lukisan itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat, saya perbesar ini. Dia menjadi salah satu orang yang turut juga menyalibkan Kristus dalam lukisan itu. Rembrandt sampai kepada perenungan eksistensial bahwa dia rasakan bagaimana Tuhan itu telah mati bagi dirinya ketika dia masih memang menjadi musuh, menjadi seteru daripada Allah. Pertanyaannya bagi kita, menjadi perenungan bagi kita, apakah kita menyadari hal yang sama? Yesus itu disalibkan tatkala kita memang dalam kondisi masih seteru Allah. Kita ada di sana Bapak Ibu Saudara. Kita semua domba-domba yang tersesat. Dia dapat memanggil ribuan malaikat, tapi tidak dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita. Sekarang saudara mulai merubah paradigma itu. Saya bukannya tidak hadir, saya hadir di sana. Setiap kita hadir sebagai seorang pendosa, tapi tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya saja kita hadir sebagai seorang pendosa, tetapi yang kedua kita hadir sebagai pendosa yang dibebaskan dari hukuman. Dan ini hanya berlaku bagi kita yang memang mengaku bahwa kita hadir di sana. Hanya berlaku bagi orang yang mengaku, ya, aku turut menyalibkan Dia. Mengapa Yesus yang tidak bersalah itu harus disalibkan? Karena dosa. Tapi Saudara, R.C. Sproul mengungkapkan betapa seriusnya dosa manusia itu. Dia mengutarakan sebuah frase, sin is a cosmic treason. Dosa adalah pengkhianatan berskala kosmik, berskala global, mendunia, untuk menunjukkan betapa seriusnya pengkhianatan kita terhadap pencipta kita. Menariknya, R.C. Sproul juga selain dia mengungkapkan penggambaran tentang dosa, dia juga menunjukkan Alkitab dengan sangat fair, dengan sangat jitu, dengan sangat presisi sekali menggambarkan seperti apa itu dosa. Paling tidak ada 3, Bapak Ibu Saudara, kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dosa. Yang pertama adalah hutang, Bapak Ibu Saudara. Dalam doa Bapa kami, ya, kita mendoakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebenarnya kata yang dipakai di sana, kesalahan kami, saya lebih setuju dalam terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai forgive us, ya, of our debts, hutang. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini. Jika saya berada di bawah otoritas seseorang, Bapak Ibu Saudara, maka orang itu memiliki hak untuk membebankan sebuah kewajiban kepada saya.
Dan ketika saya gagal untuk memenuhi apa yang dibebankan kepada saya, kewajiban itu, maka boleh dibilang saya berhutang ketaatan kepada Dia. Dan itulah yang berlangsung ketika kita tidak mentaati hukum yang diwajibkan untuk kita. Karena Dia yang punya hak memberikan hukum yang baik sebenarnya. Tapi ketika kita menolak itu, kita tidak mengindahkannya, maka kita menjadi yang berhutang. Sedangkan Allah adalah yang memberikan itu. Menjadi orang yang pemberi pinjaman. Kitalah yang berhutang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penggambaran yang dikatakan oleh R.C. Sproul yang juga memang landasannya Alkitab adalah permusuhan atau perseteruan. Dosa digambarkan seperti itu. Dengan berbuat dosa kita tidak mengkomunikasikan cinta kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan dan kepengabdian kita kepada pencipta kita. Dan ketika itu terjadi, maka kita menempatkan diri kita sendiri menjadi musuh Allah. Dan pihak Allah adalah pihak yang disalahi, pihak yang dimusuhi, pihak yang dilanggar. Dan ini berbicara tentang relasi. Allah tidak pernah melanggar janji, Allah tidak pernah lalai dalam memberikan tanggung jawabnya sebagai pencipta, menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah mengingkari ikatan perjanjian, relasi antara pencipta dengan ciptaan. Justru kitalah yang memulai perseteruan itu. Sehubungan dengan permusuhan, dia adalah pihak yang dirugikan. Dia adalah pihak yang dilanggar. Dia adalah pihak yang disalahi. Dan yang ketiga, dosa digambarkan sebagai kejahatan. Siapa pelaku kejahatannya? Kriminalnya tentu saja manusia. Dan karena Allah itu adil adanya, Dia tidak akan membiarkan satu titik dosa pun, kejahatan pun tidak dilakukan penghukuman, maka Dia harus menjadi hakim yang adil. Dia harus menghukum dosa, menghukum sang kriminal, yaitu manusia. Ketika kejahatan dilakukan, keadilan Allah telah dilanggar. Dan oleh karena itu kita sepantasnya dan selayaknya lah menerima sanksi. Dia menjadi hakim atas kita. Kalau sampai di sini saja, celakalah kita manusia yang telah menjadi orang yang berhutang, menjadi musuh Allah, menjadi kriminal yang seharusnya menerima hukuman. Tapi syukur, ada Kristus. Di dalam Kristus, Dia hadir sebagai penjamin, sebagai jaminan itu sendiri. Dia menjadi mediator, Dia menjadi pengganti. Kristus sebagai jaminan menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah pribadi yang menandatangani surat hutang kita. Bukan kita, karena kita tidak bisa melunasi. Penggambarannya adalah seperti orang yang berhutang kepada sang raja itu begitu besar sampai kita tidak bisa melunasinya. Seumur hidup kita bekerja, kita tidak bisa melunasinya. Tapi Yesus datang. Dia menandatangani surat hutang itu. Bahkan Dia memberi dirinya sebagai jaminan itu. Yesus adalah jaminan. Yang kedua, Kristus adalah mediator. Sehubungan dengan karakterisasi dosa sebagai permusuhan, maka peran Kristus itu adalah perantara. Kalau manusia bertikai, maka perlu ada mediator di antara dua belah pihak supaya ada jalan keluar, bisa ditengahi, ada rekonsiliasi. Demikian juga dengan Allah dan manusia. Ini ada perseteruan, ini ada permusuhan, harus ada yang memediasi, mediator. Dan yang memediasi tidak bisa orang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah pengganti. Tapi saudara, ketika dosa dicirikan sebagai kejahatan, kita melihat bahwa Kristus itu adalah Dia yang benar. Tapi kemudian menggantikan kita menerima hukuman yang memang harus dijalankan.
hukuman itu harus tetap dilakukan. Dia berfungsi sebagai pengganti kita. Dia berdiri di tempat di mana seharusnya kita berdiri. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, penggambaran ini penting sekali. Saya mau coba jelaskan demikian Bapak Ibu Saudara, dan ini akan menjawab pertanyaan, kenapa jalan Allah untuk keselamatan manusia itu harus Yesus itu mati di atas kayu salib. Misalkan Bapak Ibu Saudara, saya membobol rumah sahabat saya, Alok. Saya curi uang dari rumahnya 10 juta. Kemudian Alok pulang rumah dan kemudian mencari uangnya dan tidak ada. Kemudian melaporkan polisi dan polisi menyelidiki, menemukan sidik jari saya dan segera mengusut dan saya tertangkap. Ketika saya tertangkap, saya mengatakan kepada pihak polisi, Pak polisi ini uang 10 juta masih ada, belum saya pakai. Tolong kasih kembalikan ke Alok, bebaskan saya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Tapi ada skenario yang kedua, bisa jadi ketika saya ditangkap ada kakak perempuan saya datang dan menyela dan mengatakan kepada polisi, ya mungkin uang yang saya ambil tadi sudah saya habiskan, tapi kakak saya mau datang dan mengatakan, Pak polisi ini saya akan bayarkan. Saya akan kembalikan uang itu, ini 10 juta. Tolong kasih kembalikan kepada pemiliknya yang dicuri dari saya, dari adik saya. Kakak saya bilang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, skenario manapun si Alok ini yang saya ambil curi, jadi saya salahi. Dan ketika saya ambil dan saya salahi uangnya, itu berarti saya berhutang kepada dia. Itu kan? Saya melanggar relasi yang selama ini saya sudah miliki. Tetapi si Alok inilah yang menjadi pihak yang memutuskan apakah dia mau menerima skenario yang pertama dan melupakan begitu saja. Apakah dia mau menerima uang yang diberikan oleh kakak saya dan kemudian melepaskan saya, mencabut tuntutan saya. Yang punya hak adalah Alok, bukan polisi, bukan saya. Karena dialah yang telah dirugikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menawarkan untuk memberikan dirinya sebagai pengganti saya, supaya pembayaran itu lunas dan diterima oleh Allah Bapa, maka pihak yang menentukan apakah mau menerima atau tidak, itulah adalah Allah Bapa. Sehingga ketika Allah Bapa menentukan pada awal muasalnya sebelum dunia dijadikan, bahwa hanya melalui skenario, kalau Yesus mati di atas kayu salib, saya mau mengampuni dosa manusia. Itu hak prerogatif Allah. Sama seperti Alok. Kalau Alok memutuskan saya kembalikan 10 juta, kemudian dia sudah oke selesai, ya silahkan. Itu haknya. Demikian juga Allah. Kita tidak bisa mempertanyakan kenapa Allah memberlakukan persyaratan ini untuk keselamatan manusia. Tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, itu sudah sejak dunia dijadikan atau boleh dikatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menetapkan hati. Dia akan mengutus putranya yang tunggal sebagai pengganti untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah Allah Bapa. Kalau Bapak Ibu Saudara masih kurang yakin, saya tunjukkan lagi tabel ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama sudah berulang kali, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan kulit binatang, berarti ada korban yang harus disembelih. Dan sepanjang perjalanan umat Israel keluar, Allah memberikan perintah, Allah memberikan bagaimana seharusnya manusia itu melunasi hutang dosa mereka. Dan ini hanyalah gambaran. Karena mereka harus berulang, mempersembahkan korban.
dan syaratnya adalah anak sulung. Harus domba laki-laki. Ya, domba itu tidak bercacat, harus mati tersembelih, tidak ada tulang yang patah, dan dengan demikian darah binatang itu akan membayar dosa orang itu. Dan inilah adalah gambaran, kiasan daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak sulung. Yesus adalah seorang laki-laki. Yesus hidup tanpa cacat celah. Yesus mati di atas kayu salib. Dan sesuai nubuatannya, Yesus tidak ada patah tulang ketika dia mati. Dan Yohanes mencatat, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kurang jelas apa? Inilah Injil yang seutuhnya, Injil yang benar. Keselamatan kita hanya oleh kasih karunia Allah Bapa di dalam iman percaya Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Tidak ada lagi tambahan apapun, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita. Tapi barang siapa yang mau mengaku, Tuhan aku berdosa, aku sepantasnya mati, aku adalah orang yang seharusnya ada di atas kayu salib. Aku turut menyalibkan engkau dengan segala perbuatan dosaku. Aku perlu juru selamat. Hanya orang yang mengaku demikian, maka darah anak domba itu menyucikan segala dosanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau tekankan, Yesus mengambil hukuman itu yang sepantasnya lah kita terima. Saya mundur sedikit, ingatkah ketika Yesus disandingkan dengan Barabas? Banyak orang bersorak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Barabas memiliki arti anak dari seorang ayah. Siapa anak dari seorang ayah? Bisa siapa saja, bukan? Nama itu bukan disematkan dan memang kebetulan yang menjadi penjahat waktu itu adalah Barabas, bukan. Tapi ada maksud. Karya keselamatan itu begitu detail. Anak seorang ayah itu adalah saudara dan saya. Bisakah saudara mendengar seruan orang banyak itu menyerukan nama saudara untuk dibebaskan? Saya masih bisa mendengar jelas. Bebaskan Hendra, bebaskan Hendra, salibkan saja Yesus. Saya yang adalah seorang pembohong. Saya seorang pembunuh. Saya seorang pencuri. Saya seorang bersaksi dusta. Saya pengkhianat. Tapi Yesus tidak. Dia orang benar. Dia menjadi pengganti saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, apakah kita hadir di sana? Ya, kita hadir. Pertanyaan yang lebih penting adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi kenyataan bahwa kita memang ada di sana sebagai orang pendosa. Yang indah memang Alkitab menyatakan banyak orang di sana menyaksikan penyaliban Kristus. Mungkin beberapa digambarkan mereka pulang dengan memukul dada, tapi hanya sedikit orang yang dikatakan akhirnya percaya kepada Dia. Paling tidak satu orang mati di atas kayu salib itu. Di sebelahnya yang mengatakan, ingat saya Tuhan. Mungkin satu orang lagi, para kepala prajurit,
yang mengatakan memang benar dia anak Allah. Tapi kita tidak tahu apakah itu hanya pernyataan di mulut, apakah dia pulang kemudian percaya. Sekali lagi Alkitab menunjukkan kisah yang terbuka. Tidak ditentukan. Itu sebuah undangan kepada setiap kita. Hari ini saya menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita hadir di sana, kita menyaksikan penyaliban, kita ambil bagian dalam penyaliban Kristus. Pertanyaannya, apakah apa yang saudara saksikan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasakan hari ini cukup kuat untuk mengubah hatimu dan memberi dirimu pada Kristus? Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah momen ini adalah momen transformasi dalam kehidupanmu? Mungkin sudah waktunya bagi saudara untuk menaruh iman hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia hari ini sebagai satu-satunya harapan keselamatan jiwa kita yang berdosa. Bagi Bapak Ibu Saudara hari ini, dimanapun engkau berada, pertama kali di dalam kehidupanmu kalau engkau mau mengatakan, Yesus, aku orang berdosa, aku membutuhkan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama kali dalam hidupmu, mata rohanimu terbuka, dengan jelas melihat engkau orang berdosa dan engkau membutuhkan Juru Selamat. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajukan pertanyaan. Maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berkata iya, dengan segala kerendahan hati, angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan hal yang sama, jangan ragu untuk mengangkat tangan. Apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan turunkan tanganmu. Tuhan melihat komitmen yang Bapak Ibu Saudara ambil. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara ikuti doa saya sebagai orang yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mataku terbuka. Dengan jelas, saya orang berdosa. Saya membutuhkan Injil. Saya membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya celaka, saya binasa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Karena Engkau begitu serius dengan dosa. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Masuklah dalam hatiku. Pimpinlah hidupku. Jadilah raja dalam kehidupanku. Engkau yang memerintah dalam kehidupanku. Segala rencana, segala perintah-Mu mau aku taati. Ubahlah aku Tuhan, matikan kuasa dosa dalam hidupku. Aku menyerahkan hidupku hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Hadir Kau, waktu Tuhan disalib.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan dan mengingatkan kami. Firman Tuhan yang menyelamatkan jiwa yang terhilang. Malaikat di surga bersuka cita. Ada domba-domba yang telah dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan kami. Demi nama Putra Tunggal Allah, domba Allah yang tersembelih bagi dosa umat manusia, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.